Haji. Alhamdulillah Aidara Ramangmah ya. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi di channel kesayangan Anda semuanya, Rinrin Siti Ariyanti ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe atau yang baru datang ke channel ini, jangan lupa tombol subscribe-nya diklik dulu. Klik dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Dan jangan lupa diklik juga tombol loncengnya supaya nanti dapat notifikasi dari. Langsung saja kita ke pembahasannya yang sudah saya janjikan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas mengenai apa coba? Brush makeup. Oke, check it out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas mengenai brush makeup yang sudah saya beli kemarin ya. Kita sudah unboxing di video yang sebelumnya. Oke, pada unboxing kemarin saya beli kuas makeup dari yang brandnya Jessup. Oke, saya beli brush ini, set brush makeup ini karena ada dua jenis brush, yaitu yang pertama ada yang bristle dan juga ada yang dari sintetis. Teman-teman perlu diketahui kalau yang bristle itu berasal dari bulu hewan atau rambut hewan ya. Biasanya diambil dari domba ataupun kuda poni ataupun dari tupai dan juga dari babi. Bagi yang muslimah diusahakan jangan membeli yang dari babi. Jadi ketika kita membeli brush makeup, kita harus cari tahu dulu ini bahannya dari apa, dari bulu apa kalau kita membeli yang bristle atau yang bulu hewan. Kebetulan yang Jessup ini yang putihnya itu atau yang bristlenya ini diambil dari wool fiber, berarti dari domba ya. Jadi alhamdulillah insya Allah aman ya, halal. Kemudian yang sintetis itu biasanya dibuat dari bulu yang terbuat dari bahan nilon atau polyester dan juga taklon ya. Teman-teman bisa dilihat sendiri untuk perbedaannya, untuk looknya sendiri, perbedaan dari bristle dan sintetis bisa dilihat langsung secara kasat mata ya. Jadi untuk yang bristle ini biasanya satu warna, kalau yang sintetis biasanya ada dua warna kayak gini. Bedakan ya, yang atas sama yang bawahnya, ini hitam sama putih, atau misalnya ini juga warna-warni, itu biasanya yang dari sintetis. Teman-teman, seperti biasa dalam satu produk atau mengenai satu produk itu biasanya ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing dari bristle dan juga sintetis. Nah, yang pertama kita bahas yang si bristle dulu ini. Mengenai karakteristik si bristle. Oke, setiap produk atau satu barang itu pasti mempunyai karakteristiknya. Dan apa karakteristik si bristle ini? Yang pertama, dia itu bertekstur. Nah, coba lihat. Ini bulu-bulunya atau si brushnya itu bertekstur, tapi tidak berarti dia kasar ya, ini lembut. Kemudian dia itu mempunyai pori-pori. Kenapa mempunyai pori-pori? Karena ini adalah real hair ya. Ini adalah rambut asli atau bulu asli dari hewan. Kalau ini dari wool fiber. Jadi karena ini bertekstur dan mempunyai pori-pori, otomatis kelebihan dari si bristle ini yang pertama adalah mampu mengangkat powder makeup. Jadi dia itu bisa mengambil produk makeup lebih banyak yang powder, yang serbuk-serbuk. Dia akan nempel sekali karena dia akan berpori dan bertekstur. Jadi kalau yang ini bisa nempel banget gitu. Kemudian semakin sering dia dipakai, dia itu semakin performanya itu makin oke. Tapi ada kekurangannya. Untuk kekurangan si bristle ini, yang pertama adalah dia akan menyerap si liquid makeup. Jadi ini tidak cocok untuk pengaplikasian kayak foundation cair ataupun yang buat yang liquid blush. Dia akan menyerap si produknya. Jadi ketika kita aplikasikan si produknya, jadi akan sedikit yang nempel ke kulit. Jadi hanya akan menyerap di brushnya saja. Jadi akan boros ya. Kemudian tidak selalu cruelty free. Jadi artinya apa sih cruelty free? Karena ini terbuat dari bulu hewan yang asli, otomatis istilahnya apa ya? Kalau kita mau kalau misalnya kali ini kan dari domba. Kalau dari domba itu kan bulunya dicukur ya, jadi itu tidak menyakiti menurut saya. Tapi kalau yang diambil dari bulu tupai, otomatis si tupainya itu
diambil kulitnya dulu, dikuliti dulu, baru dicabutin itunya si si bulu-bulunya atau si rambut-rambutnya. Jadi kadang kalau pecinta hewan itu suka ada demo ya, mendemokan atau rasa sayang dia kepada binatang. Jadi jangan sampai dalam satu produk itu menyakiti hewan gitu. Jadi tidak semuanya yang bristle itu jadi cruelty free, tapi kalau yang ini insya Allah enggak ya, tidak menyakiti hewannya karena dicukur si bulu dombanya. Kemudian untuk yang si bristle ini perlu perhatian yang lebih saat membersihkannya. Jadi tidak sembarangan ya kita asal-asalan aja pakai sabun deterjen atau apa. Jadi untuk si yang bristle ini perlu perlakuan khusus, contohnya untuk membersihkannya memakai sampo bayi ataupun cairan khusus untuk membersihkannya. Dan yang terakhir kekurangannya adalah cenderung lebih mahal. Itu. Kalau sekarang kekurangan dan kelebihannya, nah ini karakteristik si sintetis ya. Apa karakteristiknya? Tidak berpori. Nah karena ini buatan ya, beda. Nah ini tidak berpori, susah kan lihatnya ya, terus pakai mikroskop kali ya kalau biar tahu ini ada, tapi bisa dilihat sendiri beda kalau kalian ini pegangnya beda ya. Nah ini tulang bulu ini maksudnya apa ya, namun cek bahasa Sunda nama bear merenan. Kalau yang ini mah agak padat gitu, beda. Tidak berpori ya untuk yang si sintetis ini. Kemudian dia memiliki 2 warna bulu biasanya, tapi ada juga sih yang enggak. Ini tuh lihat beda ya, yang atas sama yang bawah. Yang bawahnya warna hitam, yang atasnya warna putih, ataupun di sini biasanya ada warna pink atau warna banyak warna-warnanya. Kemudian untuk si kelebihannya dari si sintetis ini, yang pertama adalah dia efektif untuk liquid makeup karena dia tidak berpori, jadi dia tidak menyerap banyak produk. Jadi produk yang liquid bisa lebih hemat gitu ya, tidak menempel, tidak diserap sama si brushnya. Kemudian yang kedua, mudah dibersihkan, cenderung lebih mudah dibersihkan daripada yang si bristle, dan relatif lebih murah dibandingkan si bristle ya. Kekurangannya kurang efektif dalam mengangkat powder make up. Ya tadi sekilas sudah kita bahas perbedaannya mengenai yang bristle sama yang sintetis. Nah kita akan coba tadi ya, ini aku ada satu produk ini dari NYX, ini eyeshadow, ada kuasnya juga di dalam kuasnya. Nah ini berarti coba tebak, ini kuasnya sintetis atau bristle. Karena ini 2 warna berarti ini adalah kuas sintetis. Mari kita coba ya. Ini yang produknya ini dulu deh. Coba kita lihat ya, ini yang sintetis. Kita ambil. Bener nggak kurang nempel? Nggak ngaruh ya, gak banyak. Coba sekarang kita coba sama yang ini. Langsung nempel banyak. Bener kan, beda kan? Tuh. Yang ini diambil sama yang kuas yang real hair. Kalau yang ini sama yang sintetis mana? Coba sekali lagi deh, tambahin. Beneran tuh, ini susah bawahnya, nempel-nempel harus beberapa kali gitu. Kalau yang tadi kan langsung. Oke, kelihatan kan bedanya? Ini yang sama ini tuh langsung banyak, sama kuas yang si bristle. Kalau yang ini, jadi jangan salahkan. Oh ini misalkan eyeshadownya jelek, warnanya tidak pigmented,
Kalau yang ini bagus pigmented, jadi ternyata kuas juga berpengaruh pada produknya ya, pada pengaplikasiannya. Gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada teman-teman, oh ya, jadi menurut saya kalau yang si Bristle itu cocok banget buat eyeshadow ya, bagus. Tapi kalau untuk blush on, dia kan kalau misalkan blush on itu diusahakan tidak jedor ya warna, jadi membaur gitu. Jadi bisa menggunakan yang si sintetis ini, bagus untuk blush on ya. Jadi warnanya begitu kita ngambil ke sini nggak terlalu menggaris gitu. Jadi kalau pakai ini bisa membaur sedikit gitu. Itu salah satunya. Jadi kalian ketika kalian sudah tahu kelebihan dan kekurangan si brush ini, kalian bisa menggunakan mana yang lebih efektif untuk powder yang makeup powder atau untuk yang liquid gitu. Kalau yang liquid biasanya kita harus pakai yang si sintetis. Kalau yang powder kita gunakan yang Bristle gitu. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun kalian punya wawasan lebih ataupun mengkoreksi, silahkan ditulis di komentar ya. Ataupun misalkan kalian mau tahu tentang apa, request untuk video selanjutnya, silahkan diketik juga di komennya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun banyak yang susah banget ngomongnya ya. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.